العليم النافع التذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نيتنا في نية الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita masih di bab kemarin, bab apa? Bab Salat jenazah, Syekh. masih ya di salatul jenazah kemarin belajar yang terakhir salatul jenazah sama doanya, doa untuk orang mayit. Hari ini kita masuk di langkah yang terakhir. Itu semuanya harus kita siap-siap tentang wafat. Juga ada hikmah. Dari Allah Ta'ala biar hambanya bisa ambil hikmah dari keadaan atau hal tersebut wafat. Sampai ada berapa kita bisa ambil berapa pelajaran. Yang pertama, ini lihat dari kemarin kita bilang jenazah, 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 bilang mayit, jenazah. Berarti kalau kamu sombong, lihat kamu sesuatu atau lihat kamu si fulan, harus ingat waktu kamu wafat. Waktu kamu wafat, kaya atau miskin, atau besar, atau kecil, atau mulia, atau orang biasa. Lihat waktu ini mereka sudah mulai nama kamu. Enggak ada yang pakai nama kamu. Enggak ada yang pakai derajatmu di dalam masyarakat. Enggak ada. Berubah, mereka mulai mayit. Ayo, di mana mayit? Di mana jenazah? Sudah, ini nama kamu hilang. Anak istri, suami, kalau yang meninggal perempuan juga sudah mulai bilang jenazah, tidak bilang istri. Sudah, hubungan sama orang duniawi itu kayak sudah mulai dari hari tersebut, putus putus dari hari tersebut. Walau kamu baik sama anak, kamu baik sama keluarga, walau mereka nangis, ada berapa perempuan kalau suaminya nangis sampai dia bincang sampai jatuh, ya 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan tidak bisa makan, betul, itu sahih. Hati manusia seperti itu. Juga Rasulullah waktu anaknya Ibrahim meninggal, setelah dia kasih tahu tidak boleh nangis, kalau ada yang meninggal dari keluargamu harus cara nangis yang benar, bukan seperti zaman dulu. Zaman dulu mereka sampai sobek baju, teriak-teriak. Mereka kadang-kadang pinjam perempuan yang datang ke rumah biar teriak-teriak aja. Itu yang namanya niyahah zaman mereka. Itu mungkin kita bisa bilang ini ada seperti itu karena dia orangnya orang mulia atau mereka lihat ini orang besar. Tapi seperti tadi bilang, hubungan kamu sama mereka mulai hilang. Berapa hari mereka nangis? Berapa hari? Seminggu. Enggak ada yang seminggu. Ya, kadang-kadang di berapa jenazah, saya di sini di Ciledug pernah ikut waktu jenazah masih. Anak-anak lagi ketawa-ketawa. Kadang-kadang anak-anak sama suaminya. Apalagi orang yang sudah sakit berapa tahun. Kayak mereka, oh alhamdulillah lega kita selesai. Tidak ada ikatan baru. Ini maksud saya di sini bukan saya menghina orang, tapi biar kita lihat bagaimana orangnya. Kadang-kadang langsung bisa lupa orang yang meninggal. Kalau dia wafatnya tiba-tiba, ya mereka sedih, semuanya sedih. Oh ya Allah, kasihan fulan, nangis. Tapi kalau wafatnya setelah dapat penyakit berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, penyakitnya itu parah lagi sampai dia tidak keluar atau bisa mendiri sendiri. Itu kadang-kadang kalau wafat, saya tadi bilang lihat berapa jenazah hadir, salat saya sedih.
orangnya yang meninggal. Apalagi kalau saya kenal sama mereka, ya lihat, oh kasihan fulan. Tapi waktu ketemu beliau sama keluarga kita waktu lagi mau mengubur setelah salat itu. Dan mereka lagi ketawa-ketawa. Ya Allah. Ini di Yaman tidak mungkin ada seperti itu. Kayak kalau bilang mustahil, mustahil. Kalau kamu orang lain, bukan anaknya, istrinya, lagi ketawa, semuanya yang hadir jenazah tegur atau menegur sama kamu. Kamu tidak malu, ini fulan lagi wafat, ini kita di rumah jenazah kan, lagi ini. Sampai kalau kamu ketawa sudah menyesal. Saya salah kemarin. Salah melakukan ini. Tapi di sini ya mereka ketawa-ketawa. Bercanda. Kita setelah salat pergi dari masjid ke tempat makam itu atau ke makam, mereka lagi bicara. Ya Allah, ini luar biasa. Kenapa? Karena mereka sudah lupa kamu. Tinggal kamu perhatian sama amalmu aja. Apalagi kalau dia kaya, waktu dia hidup mungkin bilang, tidak, tangannya ini keras sedikit, tidak kasih ke anak, ke keluarga. Dan mereka lihat, alhamdulillah sudah. Besok lusa atau setelah 2 hari, 3 hari dapat harta. Mungkin ada yang bilang di sini Syekh enggak ada di sini, tapi di dunia ada seperti itu. Kita harus, maksudnya harus siap-siap. Sampai Rasulullah bersabda bilang, yang ikut orang mayit atau jenazah ke makam itu 3. Siapa itu? Hartanya. Hartanya itu kalau dia punya budak, kalau punya walhasil mobilnya. Bisa bawa pulang ke mobil, berapa orang ke makam. Keluarganya, semuanya. Kan baik atau tidak baik, biasa ikut ke makam. Ini hadis dari Rasulullah, hadis sahih. Terus yang ikut mayit, harta dan keluarga dan amal. Amalnya. Semuanya kembali lagi ke rumah. Kecuali amalmu yang itu tinggal sama kamu. Jadi kita dari sekarang harus siap-siap amal yang baik biar bisa atur, bisa hidupnya nanti di akhirat, hidup orang abrar atau orang salih. Tadi bilang kalau keluarga masih baik, ya mungkin mereka masih doa, masih istighfar kepada orang meninggal, doa, ya bagus. Tapi kalau enggak atau tidak, ya kadang-kadang kita di Yaman juga sudah pernah jadi. Mereka berantem tentang warisan. Kamu ambil ini, orang ini belum selesai makam, masih di atas, masih di makam, kita belum balik kembali. Itu bisa jadi. Mereka sudah mulai tentang waris. Berarti enggak ada yang berhormat sama ayahnya. Ayah baru wafat. Sebentar dulu, tunggu dulu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kita harus siap untuk amal kita sendiri. Salatnya kita kemarin dari salat sudah paham bagaimana, ada beberapa hal yang kita juga dapat ilmu baru. Kita lihat, baca, biar kita paham juga kenapa ada khilaf di antara ulama tentang masalah bacaan Al-Quran, tentang masalah doa. Yang bilang Al-Quran itu sampaikan ke orang meninggal, ambil dalilnya dari mana? Dari salatul mayyit. Kita kemarin bilang takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram ada apa? Baca Al-Fatihah. Oh, berarti ada manfaat dari Al-Fatihah. Setelah itu salat ala Nabi Muhammad. Berarti ada manfaat dari salawat kepada Nabi Muhammad. Ada manfaat ke orang meninggal. Kalau kita kirim pahalanya. Karena waktu hadir jenazah kita bilang usalli ala fulan. Jadi pahala yang kamu melakukan di dalam salat langsung transfer ke kamu, dapat pahala. Pasti dapat pahala. Rasulullah bersabda, barang siapa ikut jenazah dapat qirat. Qirat itu apa itu? Seperti angka kebaikan atau pahala. Tapi berapa itu besar, angkanya besar itu. Tidak bisa bilang
1 juta, 1 miliar, 2 miliar karena qirat itu di funis lugha Arabiyah yang tidak bisa hitung. Ini kalau kita bilang 2 miliar berarti bisa hitung. 10 miliar itu bisa hitung. Ini enggak dapat yang langsung, tidak ada hitung 1, 2, 3. Itu namanya qirat. Itu siapa? Orang yang ikut salat jenazah. Barang siapa ikut salat jenazah, ikut salat aja. Dapat 1 qirat. Pahala yang besar. Oke. Yang ikut salat sama ikut mereka ke makam itu dapat 2 qirat. Dapat 2 qirat. Berarti kita kalau cari pahala harus perhatian. Kalau ada kesempatan bisa ikut takziah dari rumah. Habis itu waktu salat saya ikut. Setelah salat saya bisa ikut ke makam, ya ini dapat 2 qirat. Sampai orang sahabat bilang, waduh kita berapa qararit sudah yang dihilang. Kita maksudnya tidak ikut. Kita salat aja, setelah salat kita pergi. Ya, Masya Allah. Setelah itu salat Nabi Muhammad. Setelah yang kedua doa kepada orang mayit. Berarti doa juga bisa sampaikan ke orang yang meninggal. Habis itu doa Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'dahu. Dan bilang dalilnya Al-Fatihah atau baca Al-Quran bisa sampai ke orang meninggal dari salat. Yang bilang tidak, dia bilang itu Rasulullah dan sahabat belum pernah duduk baca kirim ke orang meninggal. Dua-duanya bisa, kita bisa terima, tapi yang jadi atau yang sudah amal di Indonesia seperti madhab Imam Syafi'i bilang boleh sampaikan atau boleh baca Al-Quran kirim pahalanya kepada orang yang meninggal. Itu yang di Indonesia mungkin yang belum paham yang namanya tahlil. Mereka bikin tahlil. Tahlil mereka baca Yasin, setelah Yasin baca la ilaha illallah, baca Allahumma salli ala Muhammad, baca istighfar. Habis itu bilang, ya Allah sampaikan pahala ini. Tidak bilang sampaikan baca ini. Ini lihat fokus sedikit. Sampaikan apa? Pahalanya aja. Ini doa. Seperti doa biasa yang kita bilang Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allah Ta'ala kabul atau tidak, ini masalahnya lain. Kalau tidak kabul, kamu tidak rugi. Syekh saya hadir bacaan Yasin dan tahlil mereka 2 jam. 2 jam itu melakukan apa? Mereka baca tahlil, baca salawat. Terus habis itu semuanya bilang Allahumma usil thawab, ya Allah sampaikan pahala bacaan kita, salawat kita ke fulan. Kamu rugi? Enggak. Karena kalau tidak, Allah Ta'ala tidak terima doa atau kabul doa tersebut, pahalamu tetap ada. Oke, kita di langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir itu cara mengubur jenazah. Cara mengubur jenazah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini lihat. Enggak ada yang bisa tahan sedikit lagi setelah dia wafat. Enggak ada yang bisa simpan mayit. Kalau dia suka atau cinta sama beliau, ya sampai berapa itu. Tapi 2 hari kalau dia simpan, 1 hari, 2 hari mulai itu sudah. Saya pergi sudah. Saya enggak mau apa? Enggak mau orang ini di rumah saya, enggak mau lagi. Sudah, karena kamu keluar dari dunia. Masalah badan itu atau tubuhmu menahan, tahan itu masalah untuk orang yang hafal Al-Quran. Di dalam riwayat itu yang Allah Ta'ala mewahyukan kepada bumi, jangan makan daging atau badan atau tubuh Nabi dan syahid atau Imam Sayyuti sampai 70 orang. Termasuk di antara mereka itu dari riwayat hadis, beda-beda hadis, bukan dalam satu hadis. Termasuk orang yang hafal Al-Quran. Itu di Makkah sampai sekarang masih ada. Di Makkah, karena Makkah selalu
mau apa itu mengubur orang baru atau taruh orang baru, mereka kadang-kadang buka makam kemarin itu baru berapa tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun mereka sudah mulai buka, taruh orang lain karena sudah habis di situ panas, jadi bisa habis 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun sudah habis. Di Hadramaut saya lihat mereka 40 tahun. Setelah 40 tahun mereka buka sudah tidak lihat apapun, sudah semuanya habis di makam tersebut. Jadi mereka taruh orang baru. Waktu ada tulisan mereka jadi kasih 2, ini fulan dan fulan. Ya, jangan bingung kalau lihat ini fulan bin fulan ini dan fulan ini maksudnya syahid, enggak, mereka taruh yang pertama, setelah 40 tahun baru taruh orang yang baru. Ya, tadi bilang di Arab Saudi mereka kadang-kadang buka makam karena orangnya baik, saleh, ahli Al-Quran, ahli agama. Allahu alam amalnya sama Allah Ta'ala apa. Jadi mereka kadang-kadang buka makam seperti biasa. Ketemu orang yang badannya masih tidak bilang segar kering, tapi maksudnya tidak tulangnya masih ada, kulitnya masih ada, wajahnya bisa bisa mirip. Itu mereka sudah pindah ke tempat khusus di Makkah. Di Makkah atau di Al-Madinah mereka sudah taruh di tempat khusus. Itu aturan dari dulu, dari zaman sahabat tabi'in. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena waktu perang Uhud. Perang Uhud kita yang meninggal dari orang sahabat 70 orang. 70 orang. Kalau masih ingat kemarin pelajaran kemarin kita bilang Abu Jabir, Abdullah bin Haram, ayah Jabir ya. Yang kita bilang Jabir itu nikah sama perempuan yang sudah janda. Ayahnya itu kita kemarin bilang dia meninggal di perang Badr. Mereka bilang waktu perang Uhud, mereka karena capek, mereka pilih satu tempat aja. Tidak perhatian ini tempat bahasa Indonesia. Tempat apa itu? Air, mengalir air. Namanya apa itu tempat mengalir air? Sungai. Sungai tapi yang kering. Walhasil enggak tahu namanya sungai atau apa. Walhasil itu tempat mengalir air kalau waktu hujan. Mereka tidak perhatian karena lagi capek. Taruh atau menggali makam di situ untuk 70 orang sahabat. Setelah berapa tahun itu 40 tahun di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, setelah wafat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat tabi'in masuk khilafah atau masa Muawiyah, sudah Muawiyah jadi khalifah waktu Al-Hasan wal Husain. Dapat apa itu banjir ya, sail air itu yang besar ini banjir ya, namanya banjir, tapi banjir biasa. Banjir di sini Indonesia itu tidak cepat ya, larinya tidak cepat, ini belang-belang di situ karena gunung bisa cepat. Hasilnya dia keluarin jusah atau mayit atau syahid yang berhenti Uhud, keluarin satu orang. Terus dapat kabar atau konfirmasi dari mereka, wahai orang Muslim, wahai orang ini, kalau yang punya syahid di Uhud, ayo datang bantu kita, mau pindah anakmu atau keluarga orang tersebut dari makam, dari tempat tersebut ke tempat yang aman dari banjir atau dari itu. Mereka datang, semuanya siap-siap bawa alat itu biar keluarin orang yang meninggal. Dia cerita dari situ, orang karena orang syahid bilang kita masih ingat atau taruh satu fulan waktu perang itu kena di dadanya, tertusuk di pedang ya kan, sampai dia wafat. Terus mereka bilang waktu kita taruh di makam dia tangannya atas lukanya seperti ini. Mereka coba mau lepas tangannya biar bindal, biar bisa pegang badannya. Mereka bilang waktu kita lepas darahnya keluar.
Itu yang kita baca di Al-Quran. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya. Mereka masih hidup. Dalilnya dari ini contoh biar mereka lihat. Bilang kita lepas tangan itu dari luka kemarin, badannya ini 40 tahun. Sudah 40 tahun mereka lepas tangan, darah keluar lagi. Jadi sampai sekarang kita lihat syuhada Uhud, kalau ada yang sudah pernah, ada tempat khusus karena mereka sudah pindah ke situ. Bilang ada satu orang yang enggak tahu namanya dalam bahasa Indonesia, yang biasa atur tanah, namanya apa itu, dari besi. Siapa yang bisa bantu? Bu Zulaikha. Namanya apa itu? Bisa ambil tanah biar ke kanan kiri. Hasilnya dia bilang kita lagi menggali Cangkul. cangkul. Ya, untuk menggali tanah. Ya, dia bilang kita lagi pakai cangkul tersebut, kena kaki satu orang karena belum tahu di mana posisinya. Kena kakinya. Dia bilang waktu kena kakinya keluar darah. Seperti orang hidup. Ini hal yang luar biasa karena itu orang syuhada. Sampai tadi bilang Imam Suyuti kumpulkan 10 orang yang Allah Ta'ala mengharamkan bumi atau suruh bumi jangan makan daging atau badan manusia tersebut. Yang pertama itu Nabi. Para Nabi semuanya enggak, tapi kita tidak tahu makamnya aja. Masalahnya di makamnya kita tidak tahu. Kalau ketemu menggali bisa ketemu badannya. Karena sudah itu hadis dari Nabi. Tidak mungkin dusta atau bohong. Yang kedua syahid. Yang ketiga itu masuk tadi bilang yang hafal Al-Quran. Ya, itu sampai 70 orang. Ja'alanallahu wa iyyakum orang ulama. Orang ulama dari orang Indonesia dapat konfirmasi atau saya sudah pernah baca yang kalau kita faham atau dengar Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, Muhammad Nawawi Al-Bantani, Muhammad Nawawi yang punya karya berapa buku, syarh Riyadh, syarh Al-Arba'in Nawawiyah ada, syarh Safinatun Najah ada, syarh itu. Walhasil itu orang ulama besar dari Indonesia. Mereka taruh di Makkah atau wafat di Makkah, mengubur di sana. Tapi waktu mereka mau taruh orang lain di tempatnya, lihat badannya masih ada, ya jadi mereka pindah ke tempat yang tidak boleh menggali lagi karena mereka sudah kumpul orang yang sifatnya seperti itu. Masuk orang ulama juga, orang alim. Bisa ya, bukan waktunya, tapi di sini biar kita faham bagaimana Allah Ta'ala memuliakan orang yang mungkin bilang hamba yang baik, hamba Allah Ta'ala yang baik. Subhanallah. Ja'alanallah wa iyyakum. Hari ini di cara apa? Cara mengubur jenazah. Aqall dafn hufrah taktum raihatahu. Itu yang paling sedikit, yang penting kita taruh orangnya untuk tidak ada aturan seperti ini. Oh, Syekh itu balin sedikit. Balin sedikit berarti tenang. Kapan itu? Ya seperti yang kita lihat sekarang waktu kemarin. Masih ada di Gaza. Mereka sudah tidak kasih aturan seperti biasa. Harus ada itu, harus cara tutupnya karena banyak. Berapa orang yang wafat, mereka jadi menggali satu itu, taruh 1, 2, 3, ambil itu mobil yang besar itu bisa selesai. Ini kenapa? Yang pertama karena mereka syahid, tidak butuh mandi, tidak butuh itu. Yang kedua karena banyak, mereka tidak bisa atur. Itu yang paling pertama, itu cara mengubur mayit balin sedikit itu dengan memendamnya di dalam lubang galing yang bisa menyimpan bau mayit. Itu balin sedikit. Berarti tidak perlu 1 meter, 2 meter. Yang penting tempat ini bisa di lubang itu tutup atau memendam bau mayit atau jenazah,
sudah cukup. Itu yang paling sedikit. Ada satu orang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang fikirannya salah atau adabnya kita bisa bilang adabnya salah. Apa itu? Rasulullah mengirimkan berapa orang biar pergi jihad fi sabilillah. Ghazwa. Waktu mereka jihad fi sabilillah, ada satu orang dia lagi jihad di berang tersebut, lagi jihad, masya Allah. Tapi niat itu niat kita tidak tahu niat orang. Dia lagi berang sama satu orang yang non muslim atau yang kafir. Waktu dia mau pukul, orang tersebut bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia bilang, oh ucapan itu syahadah biar takut dari pedang itu. Lanjut sampai wafat. Orangnya itu sudah mati. Setelah dia bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak ada yang tahu cerita itu karena waktu perang setiap orang sibuk sendiri, enggak ada yang lagi ikut apa yang terjadi. Dia datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya minta ampuni, minta doa atau ampuni dosa saya. Kenapa? Dia tadi bilang saya membunuh satu orang yang setelah dia ucapan la ilaha illallah. Rasulullah bilang sama dia, ceritanya begini, gimana caranya? Ya, hasilnya Rasulullah tegur sama beliau. Kenapa kamu bisa jadi seperti itu? Setelah dia ucapan la ilaha illallah, ya jangan. Ya terus dia bilang, wahai Rasulullah, dia bilang itu takut dari pedang. Rasulullah bilang, kamu sudah buka dadanya, lihat hatinya itu benar atau tidak. Allah syakakta an qalbi, kamu sudah buka dadanya sampai lihat hati itu benar atau tidak. Berkali-kali. Hasilnya, dia pergi, Rasulullah bilang, tidak mungkin. Allah Ta'ala tidak ampuni dosamu. Tiba-tiba setelah 2 hari, 3 hari, mereka bilang, kita ketemu fulan sudah meninggal di jalan. Rasulullah bilang, ayo mengubur. Satu hari pertama mereka taruh di lubang yang seperti biasa. Hari yang berikutnya mereka datang lihat orang sudah keluar. Ini kenapa? Ada apa? Balikin sama Rasulullah. Kasih tahu, wahai Rasulullah, ini fulan, si fulan yang kemarin kita sudah kasih lubang taruh di itu di hari yang berikutnya. Rasulullah bilang, ayo menggali satu tapi lebih dalam dari kemarin. Mereka ikut Rasulullah lebih dalam dari kemarin. Taruh orangnya di hari yang berikutnya. Datang mereka lihat orangnya sudah di luar. Wah, hari yang ketiga sama. Mereka konfirmasi atau kasih tahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini fulan. Rasulullah bilang sudah. Ini tidak bisa di dalam bumi. Kamu harus cari tempat yang jauh. Taruh atasnya batu aja, batu-batu besar biar hewan tidak bisa makan tubuhnya. Tapi ini peringatan dari Allah Ta'ala biar kita faham atau biar kita tahu hormat darah orang muslim. Ya, karena dia tadi orangnya artinya yang tadi sudah muslim. Dia membunuh orang muslim itu tidak boleh. Jadi Allah Ta'ala bisa terima taubatnya tapi kasih peringatan kepada umatnya, umat Nabi dan sahabat juga ini tidak boleh, hati-hati. Kalau Allah Ta'ala sudah, karena bumi sudah tidak mau. Allah Ta'ala bilang, kita bilang mungkin Allah Ta'ala sudah marah sama orang tersebut, sudah bumi tidak mau orangnya yang seperti ini. Ada Allah Rasulullah bersabda di dalam riwayat hadis, bumi itu terima yang paling keras, paling itu kafir, seperti Firaun, seperti Haman, seperti Bakhtanasar, itu orang-orang banyak yang kafir atau fasik. Tapi Allah bumi terima. Itu Rasulullah bersabda, tapi di hal ini biar dapat pelajaran atau biar kita faham bagaimana hormat darah orang muslim. Jadi al-hafal.
Makam itu kita dari tadi belum masuk ke bab. Makam itu ada berapa cara. Enggak tahu, saya lihat di sini di Indonesia mereka pakai lahad aja. Lahad itu mereka turun di akhirnya ke arah kiblat, mereka masuk lagi sudah biar taruh mayit di ini namanya lahdun. Lahdun biar bisa taruh kayu atau batu atau sesuai tempatnya. Langsung ke tempatnya. Ini jadi dia turun lurus, habis itu masuk sedikit, dalam sedikit, taruh mayit, tutup lagi. Itu cara pertama, itu yang paling afdal. Yang paling afdal. Kapan itu, Syekh? Ini kalau tanahnya kuat. Tanah Indonesia ini kuat, bisa. Ini lihat menggali, terus habis itu masuk dalam sedikit sesuai badan orang ya. Kalau jumuk berarti masuk sampai cukup. Kalau kurus ya cukup. Biar kita balikin kayu atau di sini enggak tahu pakai kayu atau batu. Di Yaman tempat saya ke batu. Mereka batu, cari batu yang besar ini. Sudah mereka atur. Di Hadramut mereka dari tanah. Labin. Di Indonesia kayak batu, kayu ya. Mereka kasih kayu. Kayu ya, saya papan, saya Hah? papan apa kayu yang sudah dipotong persegi Iya, empat gitu iya, betul. ya. Di Yaman mereka Papan. mereka atur batu sama. Mhm. Sudah itu orang meninggal, mereka berapa sentimeter panjang, berapa sentimeter lebar, sudah itu namanya. Tapi Ya. maksud saya tadi di sini kayu, di tempat saya batu, di Tarim Hadramut itu dari tanah, seperti eh, seperti kandai atau kandi itu ya. Tapi yang ada aturan. Hasilnya ini yang pertama. Yang kedua itu yang turun itu seperti kalau kita bilang seperti Arab Saudi yang banyak basir. Makam itu banyak basir. Kalau kita mau bikinlah jatuh lagi itu tidak bisa tahan ya kan. Jadi mereka bikin cara yang kedua. Apa itu cara yang kedua? Mereka turun lurus sesuai yang kadarnya itu makamnya. Habis itu bangun dari sana dan dari sini. Terus mereka taruh tadi kayu atau batu dari atas. Ini jadi yang paling afdal mana? Tadi bilang lah paling afdal. Tapi kalau tanahnya tidak kuat, kita pilih yang kedua. Mereka menggali lubang lurus, tapi bisa bangun dari kanan dan kiri. Habis itu taruh kayu atau batu atau macamnya di atasnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya belum pernah lihat, tapi kita di Yaman ada. Mereka di gunung. Ada khusus. Ada gunung khusus. Mereka bikin lubang, terus masuk-masuk keluarin sampai jadi seperti makam. Waktu kita masukin orang meninggal, bisa tutup pakai batu di depannya. Jadi seperti kamar tapi kecil. Tapi di dalam apa? Di dalam gunung. Enggak ada yang bisa masuk. Itu kerjaannya biasa sampai 15 hari, 12 hari itu mereka siap-siap sebelumnya. Siap-siap itu ayah saya sudah punya dari sekarang. Alhamdulillah dia sehat tapi mereka seperti itu biar kayak rasanya lebih afdal dari makam yang biasa. Kenapa mereka lihat aman? Kalau contoh kalau ada ini biasa ya. Di sini juga saya sudah pernah lihat. Biasa parkir mobil jadi di mana di makam-makam yang dulu. Kadang-kadang lewat itu ke satu kampung mereka lewat itu makam. Jadi ada berapa kubur atau itu mereka keluarin. Di Yaman paling banyak itu seperti itu. Mereka mau buka jalan baru untuk kampung ini, ya biasa mereka parkir di pinggirnya. Ada berapa makam atau berapa itu yang hancur. La ilaha illallah. Jadi lebih afdal tadi apa bilang? Lebih afdal
itu lahad, namanya lahdun. Yang kedua itu asyaqqo. Yang ketiga cara-cara yang lain. Aqallu ad-dafn hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu min as-sibaa. Itu yang paling sedikit. Ya, biar apa? Juga dan menjaganya dari gangguan binatang buas. Kalau ada binatang yang biasa makan daging itu, kita harus cari atau bikin lubang yang bisa tutup atau bisa jaga orangnya dari itu yang paling sedikit. Kapan itu? Kadang-kadang seperti musibah. Kemarin mungkin kita bilang mereka masukin corona. Ya, sudah virus ada sampai mereka di beberapa video dapat waktu itu mereka pakai kayu, buang aja. Itu nggak ada yang masuk, nggak ada yang atur karena mereka takut sudah corona. Seperti orang yang punya penyakit mereka tidak kuat, tidak bisa tahan. Kadang-kadang Allah Ta'ala kasih balaka pada beberapa orang sampai badannya, kulitnya sudah jatuh itu atau walhasil tidak kuat pegang badannya. Jadi mereka pakai alat seperti itu atau ini bisa jadi seperti itu. Wa akmaluhu itu yang paling sempurna atau yang paling sunnah, ikut sunnah itu qamah wa bastah. Hampir 2 meter. Di Tarim Hadramut saya lihat mereka pakai hampir 2 meter. Apa itu qamah wa bastah? Berdiri. Habis itu jadikan tangannya ke atas. Kenapa coba ada? Bisa 2 meter. Jauh sekali. Tapi cek kita di sini kalau saya sudah pernah lihat ada di Ciledug waktu itu saya hadir di satu makam waktu mereka menggali karena dekat sungai airnya keluar. Jadi mereka tidak bisa lebih air keluar. Jadi kasihan. Kita nunggu sedikit airnya sudah harus kita keluarin air dari makam tersebut. Saya tanya mereka bilang banyak seperti itu. Itu sudah makam. Terus kena air kita tidak masalah. Ini airnya karena dia tidak nafas. Takut dia ini. La ilaha illallah. Akmaluhu qamah. Berdiri dan jadi tangannya ke atas. Saya angkat biar fiham. Sampai atas gini harus. Setelah berdiri itu kira-kira hampir 2 meter. Ya. Ada yang bilang qamah bastah, ada itu di Yaman, di kota Syafi'i, orang Syafi'i yang di Yaman, mereka duduk seperti salat tapi badannya ke atas ini juga itu bisa hampir 1,5 meter juga. Tapi tadi bilang sesuai apa? Sesuai tempatnya. Makam itu kuat atau tidak, mudah atau susah. Saya berkali-kali hadir waktu kita. Nenek saya. Kita pergi cari di tempat makam itu. Cari tempat yang kosong. Terus. Belum 50 cm atau setelah 50 cm ketemu namanya apa itu yang harus kita pakai alat biar ya jadi hampir 50 tambah 20 cm aja sudah taruh ini 70 cm. Aman, tidak masalah. Bisa cukup karena itu makam. Wa akmaluhu qama wa bastah wa yudha khadduhu 'ala turab. Ini hal yang kita biar hilang rasa sombong. Harus bibirnya kena tanah yang di makam. Jadi orang yang bantu atau yang atur badannya harus lepas itu kafan, keluarin wajahnya, awasin kafan gini biar bibirnya kena bumi langsung atau tanah langsung. Di sini ada
ويوضع خده على التراب. Ini bibi. Ada juga riwayat yang taruh tangannya di bawah bibinya seperti waktu tidur gini. Ya, pasti menghadap kiblat, itu kita orang muslim sudah menghadap kiblat. Ada yang bilang maksudnya kalau bagaimana bisa taruh bibinya di tanah tapi tangannya masih ada. Ada yang bilang kasih tanah ke tangannya. Tapi enggak, maksudnya yudha khadduhu ala turab itu artinya tidak ada baju atau bahan di antara tanganmu atau wajahmu dari tanah. Wa yudha khadduhu ala turab wa yaqulu Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah sesuai millat atau syariat Rasulullah. La ilaha. Itu tadi bilang panjangnya sesuai orangnya. Ada orang yang pendek badannya itu 1,5 meter, sudah. Kenapa kita harus bilang sudah lebar atau tinggi 2 meter kita enggak. Masalah di luas itu lebarnya itu berapa? Lebarnya itu mereka bilang sunnah meluaskan sedikit biar cukup untuk orang yang bisa terima orang yang waktu kita masukin ke makam harus ada harus makamnya itu luas sedikit biar bisa pegang, bisa turun, bisa ini harus seperti itu. Artinya jangan luas-luas. Ya. Ini mau itu sebentar aja, sementara aja nanti setelah mereka pergi makammu atau kabarmu bisa jadi taman surga, bisa jadi naudzubillah dari neraka. La ilaha illallah. Waddafnu fil lahd wa huwa ma yafar fi asfal qabr afdal. Fadani amma. ويوضع خده أنه يوضع خد الميت الأيمن ندبا بعد تنحية الكفن عنه على ما تحت رأسه من أرض أو لبنة أو نحوها. Ya, kalau badannya gede, ada berapa orang yang badannya gede, jumuk. Kalau kita taruh tadi seperti bilang taruh bibinya ke lantai ke bumi langsung, itu jadi kepalanya gini karena badannya gede. Jadi boleh taruh tadi bilang seperti kayu yang tadi bilang tutup atau bikin tanah yang seperti bilang bantal biar atur kepalanya tidak jadi gini. Wajib tawjihuhu ila al-qiblah, itu wajib ke menghadap kiblat. إنه يجب توجيه الميت المسلم ولو جنينا في بطن كافرة نفخت فيه الروح ولم ترجع حياته إلى القبلة ويحصل في الجنين المذكور باستدبار الأم للقبلة. Ini kasih masalah bilang kalau si fulan nikah sama perempuan ini non muslim, dia belum muslim, waktu dia wafat, dan kita mungkin kasih contoh yang hamil ya, dia wafat, qadarullah ma syaa fa'al, dia wafat. Terus kita nunggu anaknya ini sudah wafat atau belum. Kalau anaknya langsung wafat, jadi sudah wafat. Itu apalagi kalau dokter bilang sudah ini wafat. Jadi tidak perlu buka keluarin anak karena wafat. Tapi kalau badan anaknya masih bergerak, kita lihat dia sudah wafat, tapi anaknya masih di dalam bergerak, itu sunnah kita keluarin. Buka perutnya, seperti yang kita sekarang bilang operasi, keluarin anak. Tapi kalau dia wafat, terus Syekh bagaimana? Perempuan tersebut itu bukan muslimah. Tidak wajib, tidak boleh menghadap kiblat karena perempuan tersebut muslimah. Tapi ayahnya muslim, anak itu ikut ayah. Biasa tentang agama, tentang masalah ini langsung otomatis ikut agama sampai dia keluar ke dunia ini, jadi besar, dia pilih, dia bilang saya mau muslim atau mau kafir, itu jadi dosanya sendiri. Tapi waktu kecil kita kasih hukum dia ikut ayahnya. Mudah-mudahan jelas. Oke, perempuan itu bagaimana caranya? Kalau anak kecil kita mau menghadap kiblat karena anaknya muslim, ibunya non muslim. Ya, mereka bilang itu kita tahu perempuan kalau hamil anak biasa ke belakang. Itu yang di depan perut itu anak wajahnya ke belakang. Jadi kebalik. Ya, taruh ibunya ke arah yang bukan kiblat,
biar anak jadi menghadap kiblat. La ilaha illallah. Wa yusanna an yudha al-mayit al-madhkur al-janb al-ayman. Tadi kita bilang arah kanan ke arah kiblat. Terus wa yukrah al-aysar wa an yasnida rijlahu ila gidar al-qabr. Harus mereka atur. Jangan taruh di tengah itu makam. Di tengah, karena takut jatuh. Itu sunnah. Ini orang meninggal, bukan orang yang hidup. Hidup masih bisa atur diri sendiri. Ini enggak. Jadi kalau taruh seperti ini harus kita atur biar dia tidak jatuh atau balik ke atas atau ke bawah. Jadi harus kita atur. Itu caranya apa? Caranya itu untuk sampai dinding makam tersebut. Biar dia kalau jatuh sudah kena ini tidak jatuh. Itu salah satu cara. Yang kedua, bisa kasih tanah. Kalau tadi bilang makam yang bangun dari kanan dari kiri, itu bisa kasih tanah di depan dadanya, di depan perutnya, di depan kakinya. Juga dari belakang kasih tanah sedikit. Biar dia tidak jatuh dari belakang juga, biar dia tetap lanjut di keadaan yang baik. Oke. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأن يتجافى بباقيه حتى يكون قريبا من هيئة الراكع. Itu sunnah juga kalau orang meninggal badannya masih segar, bisa kita atur, dia jadikan seperti orang rukuk. Orang rukuk kita tahu bagaimana cara orang rukuk. Tapi ini sudah taruh di makam seperti orang rukuk ke hadap kiblat. Kalau rukuk kita gini ya kan? Ya gini. Jadi mereka harus atur sampai badan mayit itu maksudnya tidak lurus. Sedikit sama kakinya maju sedikit, dari kepalanya maju sedikit biar jadi seperti rukuk. Itu yang maksud itu kahayatir rakib. Bukan rukuk 100% ya, tidak mungkin ini orang meninggal. Banyak orang yang hadir sudah paham ini, tapi karena kita baru belajar mungkin ada yang banyak tanya, ya Syekh bagaimana? Ini semuanya yang saya bicara untuk badan yang masih segar, masih bisa atur. Kadang-kadang yang meninggal sudah jadi kaku atau baku atau apa itu, tidak bisa atur. Sudah jadi seperti kayu, taruh seperti kayu. Tidak bisa keluarin tangan, sudah tidak bisa. Tidak bisa tadi bibinya bisa. Tapi tangan biar taruh di bawahnya itu tidak bisa kecuali kalau orangnya masih segar badannya, kita bisa atur. Wa an yusnida dhahrahu bi labinatin. Tadi bilang apa? Taruh labinah itu tadi bilang labinah itu kalau labinah dari tanah. Tapi kalau batu itu kita sudah tahu. Kalau tadi bilang kayu itu harus taruh satu di belakangnya biar tidak jatuh kanan atau kiri. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. نسأل الله أن يصلح حالنا، يغفر لنا ذنوبنا، أن يعيننا على ذلك اليوم، أن يحسن خاتمتنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.